Cerita berlanjut, setelah Jiang Hong memperkenalkan dirinya bahwa dia merupakan seorang tetua gerbang dalam dari Sekte Feixian. Mendengar itu, Duan Qian sontak sangat bersemangat. Hah, Sekte Feixian, kakak dari Sekte Feixian, aku ingin mendaftar, untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri Sekte Feixian. Sementara itu, Yun Jue bergegas menghunuskan pedangnya. Kamu orang dari Sekte Feixian, aku belum mencarimu, tapi kamu justru datang sendiri. Tapi ini bagus, hari ini aku akan memberitahumu, bahwa di prefektur Qinghai, siapa orang yang berkuasa. Jiang Hong juga sudah bersiap melawan menggunakan pedang tingkat 8-nya. Apa kamu ingin baku hantam denganku? Melihat senjata yang digunakan Jiang Hong, Yun Jue sedikit terkejut. Itu sebenarnya pedang spiritual tingkat 8. Tampaknya setelah kalian pergi ke Sekte Mingxin Holy Land Domain 1000 Roh, kalian benar-benar mendapat banyak manfaat. Tak mau kalah, Yun Jue bergegas memamerkan spirit platform miliknya, tapi ku beritahu kamu, bahwa tidak ada gunanya memiliki pedang spiritual bermutu tinggi jika basis kultivasimu tidak memadai. Sekarang aku tanya, apa kau tahu apa yang ada di bawah kakiku ini? Dengan malas, Jiang Hong menjawab, ya, itu spirit platform tingkat sempurna, bukan? Kau benar, terima kasih Pak Tua, pedang spiritual tingkat 8-mu sebentar lagi akan menjadi milikku, aku akan membiarkan tubuhmu tetap utuh sebagai ucapan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, setelah mengatakan itu, dengan cepat, Yun Jue mempersiapkan serangan menggunakan teknik pedang, Yunbo Yidu. Melihat itu, Duan Qian seketika panik. Itu keterampilan unik Sekte Yunbo, teknik unik yang dapat membunuh orang dengan tahap yang lebih tinggi darinya. Itu teknik pedang Yunbo Yidu. Tak menunggu lama, Yun Jue langsung melancarkan serangan ke arah Jiang Hong di bawah. Akan tetapi, melihat serangan yang melesat ke arahnya, Jiang Hong sama sekali tidak panik dan justru tersenyum. Dengan santai, Jiang Hong menggunakan perisai Dao Palace miliknya. Melihat itu, Yun Jue sontak terkejut. Dao Palace, bagaimana mungkin, bukankah kau hanyalah tetua sekte kecil di Qinglan Mansion, prefektur Feiyun, jadi bagaimana bisa kau sudah berada di tahap Dao Palace? Sambil mempersiapkan serangan, Jiang Hong membalas, sekte kecil dari Qinglan Mansion, informasi bodoh macam apa yang kau miliki? Tak menunggu lama, Jiang Hong bergegas melancarkan serangan ke arah Yun Jue. Terima ini, tebasan Heavenly Sunshine. Mendapati serangan yang cukup kuat melesat ke arahnya, Yun Jue bergegas menunduk untuk menghindari serangan itu. Bajingan, jangan kabur kau tunggu saja sebentar aku pasti akan kembali. Setelah mengatakan itu, dengan cepat, Yun Jue melarikan diri, tunggu di sana. Melihat Yun Jue telah kabur, Jiang Hong melirik Duan Qian di samping. Dengan hidung mimisan, ia berkata, Nona, maaf, telah membuatmu takut. Duan Qian bertanya, itu, senior, apakah kamu menderita luka dalam, kenapa hidungmu berdarah? Sambil mengeluarkan kain untuk membersihkan darah di hidungnya, Jiang Hong membalas, tunggu sebentar aku akan membereskannya. Beberapa saat kemudian, setelah membersihkan semuanya, Jiang Hong mulai memperkenalkan dirinya lagi. Halo, gadis, aku Jiang Hong, tetua dari Sekte Feixian. Tujuanku datang ke sini untuk melakukan audisi peserta kompetisi seni bela diri, di bawah perintah Master Sekte Jiang. Aku ingin tahu, apakah kamu orang lokal, bisakah kamu membantuku? Dan aku akan memberikan ini sebagai biayanya. Bagaimana? Ia langsung memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Duan Qian. Melihat isi di dalam cincin penyimpanan yang diberikan padanya, Duan Qian sontak terkejut. Ini pedang spiritual tingkat 6, juga, begitu banyak pil dan batu roh tingkat menengah, apa semua ini untukku? Jiang Hong menanggapi, tenang saja, bagi Sekte Feixian, pedang spiritual tingkat 6 semuanya hanyalah barang tingkat rendah yang dibiarkan di gudang. Bahkan seorang murid peringkat terendah mereka semua menggunakan senjata spiritual tingkat 7. Mendengar itu, Duan Qian sontak terkejut. Semua murid peringkat terendah menggunakan senjata spiritual yang setingkat dengan milik Master Sekte. Melihat Duan Qian yang terus mengamati pedang spiritualnya, Jiang Gong menegurnya, Hei, halo, bagaimana, apakah kamu setuju membantuku mengadakan audisi? Dengan semangat,
Duan Qian menjawab, "Ah, ya, tentu saja, aku setuju." Scene berpindah, di sebuah bukit, domain Changtian, prefektur Qinghai, Mansion Donglan, dan terlihat Duan Qian yang mulai menjelaskan. Prefektur Qinghai adalah negara bagian paling pinggir di wilayah Changtian, bersebelahan dengan prefektur Feiyun wilayah Shanxiu, juga ada 4 mansion, Donglan, Changlan, Yonglan dan Yuantian. Dan di antara mereka, faksi Yunbo dari Mansion Donglan adalah faksi terbesar di prefektur Qinghai, pemimpin mereka adalah Yun Fuzi, merupakan seorang Dao Palace tingkat 4. Juga ada banyak tetua di sekte mereka, yang semuanya berada di tahap Dao Palace. Sebagian besar murid gerbang dalam mereka sudah berada di tahap Destiny. Sekte lain sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan mereka, jadi mereka terus merajalela di desa ini, juga tidak ada orang yang berani menentang mereka. Dan pria yang baru saja kamu kalahkan bernama Yun Jue, dia merupakan cucu pertama dari faksi Yunbo, memiliki status yang tinggi. Oh, apa orang konyol tadi? Setelah menjelaskan semua itu, Duan Qian bertanya, "Jadi bagaimana, bisakah sekte Feixian kalian bersaing dengan prefektur Qinghai ini?" Dengan percaya diri, Jiang Hong menjelaskan, "Haha, jika faksi Yunbo ini ingin bersaing dengan sekte kami di domain sebelumnya, setidaknya mereka harus setingkat dengan dinasti Qianxing. Jika di masa lalu, sekte Feixian kami memang tidak berani mengangkat kepala di hadapan mereka, tapi sekarang berbeda. Master sekte kami, Jiang Cheng, merupakan seorang manusia dewa. Dia telah mencapai tahap Saint Entering. Dia juga memegang keberuntungan besar di tangannya, dan tidak ada satupun kultivator yang tidak bisa diberantas olehnya. Dia memimpin kami sepanjang jalan, dan sekarang kami telah pindah dari domain Shanxiu ke domain 1000 roh, dengan kedudukan sekte tertinggi. Raja Harimau Ganas bermata 3, salah satu dari 12 gua Raja Iblis dari dunia iblis, adalah kepala penjaga keamanan sekte kami. Seorang immortal yang jatuh ke dunia fana, tetua Dark Immortal Venerable, Mo Chen, adalah direktur pengajar sekte kami. Mantan divisi penyihir dari klan sisa immortal, Yang Mulia Lan Yu, adalah asisten pengajar kami. Ji Linghan tetua agung dari gerbang dalam, memiliki fisik 7 indera yang indah, sudah berada di tahap Saint Entering tingkat 8. Bahkan Lin Ning, penatua agung dari gerbang luar, dia sudah berada di tahap Saint Entering tingkat 4, dan juga dia mempelajari teknik tipe gelap tingkat tinggi. Di antaranya, teknik perisai cahaya, yang dapat melindungi seluruh murid sekte tanpa cedera dari serangan master di tahap Dao Palace. Kakak seniorku, Qin Chang, hanya mengandalkan kebugaran fisiknya, dia mampu menghajar Saint Pifeng dan 3 Saint dari Gunung Jueshan sampai mati, dengan 1 lawan 4. Jadi sekarang katakan padaku, bisakah kita bersaing dengan prefektur Qinghai ini? Mendengar semua penjelasannya, Duan Qian sontak terperangah tak percaya. Kau tidak membual, bukan? Dengan serius, Jiang Hong menjawab, apa katamu, membual? Coba lihat basis kultivasiku ini, di antara para tetua sekte Feixian, aku adalah yang terlemah. Bukankah tadi kau mengatakan ingin berpartisipasi dalam kompetisi? Jadi bekerja keraslah agar bisa masuk ke final. Maka kamu pasti akan tahu saat kamu mengunjungi sekte Feixian. Akan tetapi, tak berselang lama, terdengar seseorang yang berteriak, itu dia orangnya. Mereka berdua bergegas melirik ke arah sumber suara. Orang yang datang adalah orang-orang dari sekte Yunbo, Yunlan dan Yun Jue, juga para bawahannya. Melihat orang yang datang, Duan Qian sontak panik. Apa, itu dia Yunlan? Dengan wajah terheran, Jiang Hong bertanya, siapa lagi orang ini? Ah, dia adalah Yunlan dari faksi Yunbo, dia jauh lebih kuat dari Yun Jue yang kau kalahkan, jadi hati-hati. Setelah mendengar penjelasannya, Jiang Hong berteriak, kau tidak bisa mengalahkanku sendiri, sehingga kau meminta bantuan ayahmu, dasar pengecut. Sambil bersembunyi di belakangnya, Yun Jue memperingati Yunlan, hati-hati paman ke-57, orang itu sudah berada di tahap Dao Palace. Tenang saja, tidak ada yang perlu ditakuti sekte Yunbo, dengan keterampilan unik sekte kita, yang khusus digunakan untuk membunuh kultivator yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Juga jika dilihat bakat orang ini tidak terlalu tinggi, jadi aku yakin aku pasti bisa mengatasinya.
Tak berlama-lama lagi, Yunlan langsung masuk mode tempur, dengan menggunakan God Mansion dan dipadu dengan tebasan pedang dia bersiap menyerang. Tak menunggu lama, tebasan pedang dari teknik Yunbo Yidu andalan sektenya, langsung melesat ke arah Jiang Hong dengan cukup cepat. Tak tinggal diam, Jiang Hong bergegas mengaktifkan Dao Palace miliknya, dan bersiap menahan serangan yang melesat ke arahnya. Akan tetapi, pertahanan Dao Palace miliknya sama sekali tak bisa menahan serangan itu, dan serangan itu berhasil melukainya, hingga membuatnya batuk darah. Melihat itu, Duan Qian bergegas membantunya. "Hei, kamu, apa kamu baik-baik saja?" Sambil menahan luka dalam di tubuhnya, Jiang Hong bertanya, "Teknik pedang macam apa ini? Aku sudah menggunakan Dao Palace-ku, tapi aku tetap tidak bisa menahannya." Duan Qian menjelaskan, itu teknik pedang Yunbo Yidu, yang merupakan teknik andalan faksi Yunbo. Teknik ini dapat membunuh kultivator dengan tahap yang lebih tinggi darinya. Kalau mereka tidak memiliki teknik itu, mereka tidak akan bisa menjadi faksi nomor 1 di prefektur Qinghai ini. Dengan aura membunuh, Yunlan berkata, "Kau orang dari prefektur Feiyun, beraninya datang ke domain Cantian prefektur Qinghai-ku untuk mengadakan kompetisi, dan bahkan berani menyakiti orang-orangku. Oleh karena itu, maka akan ku penggal kepalamu, untuk memberi peringatan pada master sekte bodohmu itu." Karena sudah tak bisa melawan, dan tak mau tewas di sana, Jiang Hong bergegas berteriak memanggil bantuan, "Master sekte segera datang, cepat selamatkan aku." Tepat ketika teriakannya terdengar, ledakan aura yang cukup kuat langsung muncul di sana. Melihat itu, Yunlan sontak terkejut, ini, kesadaran spiritual sejati, dia adalah seorang di tahap Saint Entering. Jadi Master Sekte Feixian berada di tahap Saint Entering? Dengan santai, tubuh spiritual Jiang Cheng bertanya, "Ada masalah apa Jiang Hong? Kenapa kau sampai memanggil Master Sekte ini kemari?" Jiang Hong menjelaskan, "Master Sekte, mereka terus menggertakku, mereka tidak membiarkanku melakukan audisi di sini." Jiang Cheng membalas, apa kamu telah menyinggung mereka?" "Tidak, Master Sekte. Mereka adalah preman lokal, dan karena aku tidak suka mereka menindas perempuan, jadi aku menghajarnya." "Bagus, bagus sekali, kamu adalah murid yang baik dari dewa ini. Ingat, seluruh anggota sekte Feixianku, melindungi seorang gadis adalah prioritas pertama." Dengan sombongnya, Jiang Cheng bersiap menghabisi para musuh. Hanya seorang di tahap destini belaka, akan tetapi, belum selesai dia berbicara, sebuah serangan sudah melesat ke arahnya. Serangan itu, langsung menghantam tubuh spiritual Jiang Cheng, hingga membuatnya lenyap seketika. Menyaksikan kejadian itu, Jiang Hong dan Duan Qian sontak terkena mental, lah. Sementara itu, Yun Jue memuji pamannya, "Paman ke-57, teknik Yunbo Yidu-mu benar-benar luar biasa, kau bahkan dapat membunuh musuh di tahap Saint Entering." Dengan sangat gugup, Yunlan membalas, "Meskipun tadi hanyalah kesadaran spiritual sejati dari seorang tahap Saint Entering, tapi itu biasa saja." Di sisi lain, di aula sekte Feixian, terlihat Jiang Cheng yang sedang bermeditasi untuk mengontrol tubuh spiritualnya. Tak berselang lama, Jiang Cheng tiba-tiba terbangun dengan sangat marah, "Bajingan. Kesadaran spiritualku benar-benar dibunuh oleh seorang pemula di tahap destini. Apakah menurutmu aku sekarang berperan seperti anjing tua Jing Huan? Aku tidak bisa menerima penghinaan ini." Dengan dipenuhi amarah, Jiang Cheng bergegas menggunakan teknik teleport miliknya, untuk secara langsung pergi menghajar orang yang telah membunuh kesadaran spiritualnya. Di sisi lain, terlihat Yunlan sudah bersiap untuk menghabisi Jiang Hong dan Duan Qian menggunakan pedangnya. "Hehe, sekte kecil tetaplah sekte kecil, master sekte kalian memang sudah berada di tahap Saint Entering, tapi dia bahkan tidak dapat menahan serangan penuh dari seorang tahap destiny. Jadi kalian berdua, jika memiliki kata-kata terakhir, segera katakan, cepat." Duan Qian sontak menangis ketakutan, "Apa yang harus kita lakukan? Aku belum mau mati sekarang." Jiang Hong mencoba menenangkannya, "Tenang, jangan takut, ada aku di sini, juga master sekteku memiliki metode immortal yang dapat digunakan untuk menghidupkan kembali orang mati." Tak berlama-lama lagi, Yunlan bergegas bersiap menyerang, menghidupkan orang mati. "Haha, itu hanya di dalam mimpi, terima ini, dan matilah." Teknik Yunbo Yidu yang dikeluarkan Yunlan, langsung melesat ke arah mereka berdua dengan cukup cepat.
Melihat serangan itu, mereka berdua hanya bisa menutup mata pasrah menunggu kematian. Namun, setelah menunggu beberapa saat, serangan itu belum kunjung menghantam mereka. Dan saat mereka berdua membuka mata lagi, mereka mendapati Jiang Cheng yang sudah berada di hadapan mereka, dan memblokir serangan Yunlan. Dengan aura membunuh, Jiang Cheng bertanya, "Tadi, bajingan mana yang menghancurkan kesadaran spiritualku?" Melihat kedatangan Jiang Cheng lagi, Yunlan bergumam, ini satu lagi kesadaran spiritual sejati." Dia memberikan dua kesadaran spiritual sejati pada orang ini. Sepertinya pria di depan kita ini sangat berarti baginya. Duan Qianqian di belakang seketika tersenyum malu-malu wanita busuk. Dengan panik, Yun Jue bergegas memperingati pamannya. "Paman ke-57, orang itu bisa dengan mudah memblokir seranganmu barusan. Sepertinya orang yang ada di hadapanmu sekarang bukanlah kesadaran spiritual sejati, tapi itu merupakan tubuh aslinya." Mendengar itu, Yunlan seketika terkejut. Apa kau serius?" "Ya, habis sudah kita paman, bagaimana ini, dia merupakan seorang kultivator di tahap Saint Entering." Akan tetapi, Yunlan masih sangat percaya diri bisa menang. Memangnya kenapa kalau dia berada di tahap Saint Entering, dengan teknik Yunbo Yiduku, mungkin aku masih bisa membunuhnya. Tanpa basa-basi lagi, Yunlan bergegas mempersiapkan tekniknya, bersiaplah menerima teknik pedang, Yunbo Yiduku. Serangan yang dia lancarkan langsung melesat tepat menghantam tubuh Jiang Cheng. Namun, setelah efek serangannya menghilang, terlihat Jiang Cheng yang masih baik-baik saja. Teknikku tidak berpengaruh padanya? Tak menunggu lama, Jiang Cheng bergegas melancarkan serangan balasan. "Sekarang giliranku, matilah kau." Serangan itu langsung melesat menghantam tubuh Yunlan hingga membuatnya batuk darah dan tewas di tempat. Setelah menghabisi Yunlan, Jiang Cheng memasukkan pedangnya lagi. Kemampuanmu yang seperti seekor ular tidak akan mampu menelan seekor gajah. Kau masih belum puas setelah menghancurkan kesadaran spiritualku, yang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi darimu, tapi kau juga ingin menghancurkan tubuh asliku?" Melihat pamannya telah dikalahkan, Yun Jue sontak panik. Tak menunggu lama, dia bergegas melarikan diri. "Kakak Jiang, orang itu ingin melarikan diri." Dengan cepat, Jiang Hong berniat mengejar. Akan tetapi, Jiang Cheng menghentikannya. "Hei, tunggu, tak perlu mengejar orang yang malang itu. Kita di sini kali ini untuk mengadakan audisi bukan untuk mencari ribut. Jadi jangan membuat masalah dengan orang lemah itu, biarkan saja dia pergi." Tapi pria itu barusan cukup kuat. Dia benar-benar bisa menghancurkan kesadaran spiritual sejatiku dengan kultivasi di tahap destiny. Jiang Hong menanggapi, "Aku juga tidak tahu mengapa, tapi teknik pedang Yunbo Yidu mereka sangat kuat, itu dapat membunuh musuh yang memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Jika bukan karena fakta bahwa pedang spiritualku adalah pedang spiritual tingkat 8, kami berdua pasti sudah mati sekarang." Setelah mendengar penjelasannya, dengan santai, Jiang Cheng meminjamkan pedang miliknya. Baiklah, karena pedang spiritual tingkat 8 masih belum cukup. Kalau begitu gunakan saja milikku ini. Menerima pedang Jiang Cheng, Jiang Hong sontak terkejut. Ini pedang suci penghancur King Luo. Ini adalah artefak suci dari sekte kita. Aku tidak layak memakainya, Master Sekte." Duan Qianqian juga sontak terkejut. Dalam hatinya, artefak suci sebenarnya bisa dipinjamkan dengan begitu santai. Sekte Fei Xian ini sungguh kaya. Tak lama, muncul notifikasi sistem. "Ding, selamat kepada host. Host telah berhasil menaklukkan seorang pengikut. Nama pengikut, Duan Qianqian. Bakat, ras, manusia. Fisik, Brie and White Eyes. Evaluasi secara keseluruhan, memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam, orang yang sangat teliti." Setelah menerima notifikasi itu, Jiang Cheng bergegas menghampiri Duan Qianqian di samping. "Namamu Duan Qianqian, bukan?" Ya, itu namaku. Omong-omong, bagaimana kamu bisa tahu namaku?" Sambil memegang kepalanya, Jiang Cheng membalas, "Itu tidak penting, sekarang kamu bergabunglah dengan Sekte Fei Xian-ku. Bagaimana? Benarkah aku bisa bergabung?" Tanpa basa-basi lagi, Jiang Cheng bergegas memberikan instruksi pada Jiang Hong. "Jiang Hong, ketika kamu kembali, atur murid baru kita ini, dan kamu akan bertugas menjadi masternya." Dengan cepat,
Duan Qian berlutut memberi penghormatan kepada mereka. Murid Duan Qian memberi penghormatan pada Master Sekte dan Master. Baiklah, kamu akan menjadi perwakilan Sekte Feixian kami untuk berpartisipasi dalam audisi di prefektur Qinghai ini. Duan Qian menanggapi, tapi basis kultivasi murid ini masih terlalu lemah. Jika aku mewakili sekte dalam kompetisi ini, aku khawatir itu akan menjadi sebuah penghinaan bagi sekte. Sambil memberikan sebuah cincin penyimpanan, Jiang Cheng membalas. Tidak masalah, justru jika kamu mendapat peringkat ke-1, itu akan terlihat seperti Sekte Feixianku membuli peserta audisi, jadi kau coba saja yang terbaik. Ini adalah hadiah pemula bagi murid baru, ada artefak spiritual, pil dan batu roh berkualitas tinggi di dalamnya, kamu harus bergegas berlatih, jangan sampai kalah jauh dalam audisi. Melihat isi di dalam cincin penyimpanan itu, Duan Qian sontak terkejut. Ini pedang spiritual tingkat 7, pedang Lu Feng, dan spirit armor tingkat 7, armor 100 mata laba-laba. Tak berlama-lama lagi, setelah memberikan hadiah pada murid barunya, Jiang Cheng bergegas teleport kembali. Baiklah, aku akan kembali terlebih dahulu, kalian teruslah berlatih. Melihat itu, Duan Qian sontak terkejut, apa, Master Sekte bisa teleportasi? Jiang Hong menanggapi, bagaimana, aku tidak berbohong padamu bukan? Sekarang katakan domain cantian ini, bisakah Sekte Feixian kita menyentuhnya? Scene berpindah beberapa saat kemudian, terlihat audisi kompetisi seni bela diri sudah akan dimulai. Pembawa acara berpidato, para pemimpin dan para tamu terhormat. Terlihat juga, hadiah audisi mulai dari sembako, piala dan bantal boneka guling bergambar, dan masih banyak lagi. Kompetisi para kultivator dunia fana yang pertama diadakan Sekte Feixian, tanpa berlama-lama lagi audisi di prefektur Qinghai kali ini resmi dimulai. Game pertama, adalah kompetisi lari jarak jauh, 12.000 meter. Mendengar game pertama hanyalah lari sejauh 12.000 meter, para peserta sontak sangat meremehkannya. Jarak pendek ini bahkan bisa dicapai dalam sekejap, bisakah ini disebut lari jarak jauh? Ya, kau benar, kita bahkan bisa melesat dengan sangat cepat, haha. Namun, setelah mereka baru saja begitu meremehkan kompetisi pertama ini, juri kompetisi melanjutkan perkataannya, dengan aturan, dilarang menggunakan kekuatan spiritual. Mendengar itu, para peserta sontak bergegas protes, tidak diizinkan memakai kekuatan spiritual? Apa-apaan ini, kami seorang kultivator selalu mengandalkan kekuatan spiritual, jadi apa maksudnya tidak boleh menggunakan kekuatan spiritual? Jiang Hong menjelaskan, tujuan dari kompetisi kali ini adalah untuk memilih 5 orang pemuda yang baik dalam moralitas, kecerdasan, pendidikan jasmani, seni, dan kemampuan mereka, dan ini semua berkaitan pada kekuatan fisik kalian. Setelah mendengar penjelasannya, mereka tetap protes, aku protes, kami dari Sekte Lanyu adalah seorang praktisi Dharma. Jadi kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibanding dengan peserta lain, ya. Benar kontestan dari Sekte Yehuan kami juga protes. Hei, apa yang kalian teriakan, peringkat dalam game pertama ini independen. Selama kalian bisa lulus dalam game pertama ini, tidak peduli kalian berada di peringkat atas atau bawah, itu tidak mempengaruhi game selanjutnya. Jadi berhentilah berbicara omong kosong, peraturan kompetisi tidak bisa diubah. Jika kamu tidak ingin berpartisipasi kamu bisa pergi sekarang, bajingan. Tak berlama-lama lagi, Jiang Hong bergegas memulai kompetisinya. Baiklah, kalian segera bersiap ke tempat kalian masing-masing. Melihat senjata yang digunakan untuk menjadi pertanda mulainya kompetisi mereka sontak terkejut. Apa? Itu adalah artefak suci? Dia seorang pria yang dikirim Sekte Feixian untuk mengadakan audisi di sini, dia sebenarnya memiliki artefak suci. Sial, seberapa besar kekuatan dan sumber daya Sekte Feixian ini? Tak menunggu lama, Jiang Hong menebaskan pedangnya, pertanda game pertama telah resmi dimulai, segera lari. Dengan cepat, para peserta audisi bergegas berlari untuk memulai game pertama ini.